Dan bagaimanapun kita akan menghadapi yang namanya perpolitikan. Bagaimanapun perpolitikan itu juga kan sangat berpotensi api-api kecil, konflik. konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PC.News. Selamat berjumpa lagi dengan program baru kami, Ngador, Ngawangkong Door to Door. Ngador hadir di tengah kesibukan pemirsa PC.News. Bersama saya, AFS Abdullah, yang akan memandu obrolan santai kini. Pada edisi kali ini, kita akan ngawangkong bersama Teh Tantri ini ya. Teh Tantri ini salah satu pengusaha juga sebagai aktivis ya yang berasal dari Kabupaten Bandung, tapi banyak berkiprah di Jakarta. Nampaknya obrolan kita akan sangat menarik dengan Teh Tantri ini. Coba nanti kita telusuri lebih banyak, kita ngobrol lebih jauh dengan Teh Tantri ini. Baik, kebetulan Teh Tantri sudah ada di hadapan kita. Assalamualaikum Teh Tantri. Waalaikumsalam, Kang. Sehat? Alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan Teh Tantri juga sehat ya dan sejahtera selamanya. Semangat selalu. Alhamdulillah. Baiklah, pemirsa, kita akan bincang-bincang dengan Teh Tantri. Teh Tantri santai lah, iya banget. Mohon gitu. Teh Tantri coba kenalkan lah saran pemirsa PC.News. Umargi pemirsa kenal maka tak sayang. Ya, betul harusnya kata nama saya. Mohon. Atur Semangat ya. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa PC.News ya. Sebelumnya saya haturkan terima kasih ya Chan ya sudah diberi kesempatan untuk bincang-bincang kita ya. Ya, perkenalkan nama saya Tan Friani Dewi Mata Dinata, asli Bandung. Asli Bandung. Tepatnya di Kabupaten Bandung, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran. Apa? Kampung lawan Teh. Cipendai. Apa Kang? Insya Allah apa? Mohon Cipendai. Mohon. Jadi kebetulan saya memang asli lahir di Desa Cipendai. Kampung Cipendai. Kampung Cipendai. Ya, Kampung Cipendai. Ya, Desa Tarajusari, dan sekolah dari SD, SMP, SMA semua di Bandung. Di Bandung. Ini kelahiran sebenarnya Teh Tantri teh. Api di kelahiran tahun 80. Sapan. Alah, kasih aja. Dari tahun 80. Sasi naon teh? Sasi September. September. Insya Allah tahun ini 33 tahun. 33 tahun mah masih sangat muda. Alhamdulillah, iya gitu. Jadi itu dong. SD SMP di Bandung. Ya. Terus teh kuliah di mana teh? Di Bandung, di Jakarta. Di Jakarta. Oh, jurusan kuliah Di Jakarta itu sekretaris. sekretaris Di Jakarta. Ya, jadi ini interstudy. interstudy atau orang Tarajusari tapi kuliah di Jakarta. Poncat Jakarta, Pumbara. Iya. Teh hari di Tarajusari, Teh Tantri itu mungkin aya wargi-wargi masih ayeuna aktif di Tarajusari teh atau napi teh ring-ringan saha gitu tah di Tarajusari teh. Silsilah. Mohon abdi silsilah mungkin ya para persepuhan mungkin sadana pas nonton ini, saya silsilahnya itu dari keluarga Natadisura. Keluarga Natadisura itu yang dulunya itu ada yang disebut dengan lurah, ada yang turunan lurah di Desa Tarajusari itu. Terus yang dinamakan adalah keluarga Natadisura untuk garis besar seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin dari trust turun-temurun itu bisa diturunkan dari uang Om pun sekarang alhamdulillah menjadi manisah di Tarajusari. Tarajusari itu. Sebelumnya uang. Jadi kalau dibilang
Desa Tanjungsari itu buat saya adalah keluarga besar. Nah, Seperti itu. tapi berarti bukan hanya di Tanjungsari ya, keluarga besarnya tuh udah luar. Iya, rata karena kan ada yang nikah sama si A, si B, si C gitu. Jadi secara garis besar adalah Kabupaten Bandung keluarga besar. Keluarga besar ya. Teh, terus kumaha teh di Tanjungsari, ujuk-ujuk Teh Tantri teh hanya di Jakarta, sukses di Jakarta. Kunaonnya? Kenaon? Kumaha teh? Ya, jadi alhamdulillah kebetulan ini flashback sih apa ya? Flashback perjalanan saya. Kebetulan saya waktu itu kuliah sambil kerja. Iya, kuliah sambil kerja jadi awal mula saya bisa berkarir di Jakarta itu sebenarnya ini Kang, emang udah qadarullah Allah gitu ya buat kasih saya rezeki. Ketika itu anak kos saya ya, anak kos yang bingung gitu ingin setidaknya tidak selalu membebankan orang tua waktu kuliah. Saya lagi makan di restoran di salah satu mall. Di salah satu mall waktu itu saya lagi antri, ada tag name kan sekretaris kan. Nah waktu itu ada namanya Pak Leo. Pak Leo itu kebetulan general manager di salah satu PT kontraktor di Jakarta, lumayan besar. Saya lagi bayar, dia ngelihat tag name tag saya, Mbak, ini ya lagi sekolah sekretaris. Iya Pak, saya bilang gitu. Oh, mau nggak ngelamar di perusahaan saya? Kebetulan saya lagi putus sekretaris, katanya gitu. Oh boleh Pak. Saya waktu itu nggak berharap banget untuk Semester berapa teh waktu itu? itu baru semester 4. Betul. Orang susah nyari kerja, kita langsung datang. Ini iya lagi makan di restoran, saya lagi ngantri di kasir. Beliau juga lagi ngantri di kasir, terus ya udah dia kasih kartu nama, kamu ngelamar ya katanya. Waktu itu saya masih ingat banget dikasih kartu namanya hari Selasa, hari Kamis saya interview, hari Jumat saya kerja. Jadi benar-benar prosesnya cepet banget nih, Masya Allah. Allah tuh tahu banget saya lagi butuh. Lagi butuh ya. Betul. Jadi memang gak direncana banget saya kerja. Awalnya saya kerja di kontraktor, terus jadi sekretaris beliau. Terus habis itu alhamdulillah saya setelah 6 bulan kerja mendampingi beliau, saya diangkat jadi pendampingan direkturnya. Sekretaris direktur. Ya, jadi setelah beliau kan general manager, terus saya diangkat jadi sekretaris direktur. Dalam tempo 6 bulan. Maaf, ya 6 bulan Pak. Karena waktu itu kebetulan ada pekerjaan PLTU di daerah Kalimantan. Betul. Dan karena waktu itu saya ikut berkontribusi juga, bergadang, ngecek ke lahan, benar-benar saya ikut serta. Ikut berkontribusi Ya, untuk kemenangan itu ya. Alhamdulillah, dan sampai subuh saking kita Senangnya senangnya akhirnya saya harus mendampingi Bapak Rut waktu itu galau karena saya harus ikut ke Kalimantan karena itu proyek kan di Kalimantan. Di Kalimantan, betul. Waktu di Kalimantan, setelah itu saya sholat istikharah karena saya kan udah di Jakarta sendiri, terus saya harus ngacel ke Kalimantan gitu. Ngacel ya bahasanya. Jadi saya istikharah sholat bagaimana harus menyelesaikan. Iya, harus menyelesaikan antara kuliah dan kerja yang harus di luar kota. Waktu itu belum musim online Pak. Iya. Akhirnya saya memutuskan, saya tetap harus melanjutkan kuliah saya karena bagaimanapun harus beres. Itu tanggung jawab saya terhadap orang tua saya gitu kan. Akhirnya saya izin ke Pak Dirut untuk tidak ikut ke Kalimantan. Itu udah keputusan saya dan beliau menghargai juga. Selanjutnya setelah itu saya kerja di Pak terakhir ini. Jadi dari situ turun. Ya Pak, jaraknya itu 1,5 tahun saya keluar. Saya ingin cari pengalaman baru. Saya akhirnya Tapi kuliah udah beres pada saat itu. Ya udah beres waktu itu karena saya hanya ngambil D3 waktu itu sekretaris. Terus habis itu saya kerja di bank. Banget. Di bank DBS di Vlog of DBS, Singapura. Kebetulan saya sebagai general manager marketingnya. Iya. GM ya. Iya. Ini jadi GM dalam usia 25-an berarti teh ya? Iya, jadi waktu itu
apa ya, memang diistilahkan sama DBS itu General Marketing Sales-nya. Jadi waktu itu saya hunting beberapa company berserta anak buah Betul. yang dimana untuk pengkreditan para karyawan. Kredit karyawan. Ya, karyawan. Jadi misalkan Bapak ada perusahaan A, saya prospek terhadap general manajernya. Beberapa karyawan yang membutuhkan pencairan, nanti sales saya yang turun seperti itu. Waktu itu banyak yang closing mungkin ya? Ya, alhamdulillah enak. Iya. Ada inilah gitu. Fee-nya lumayan ya, komisi dari sana ya? Ya, Pasti. per kepala gitu kan, kalau cair berapa. Iya. Jadi mulai menuju tangga suksesnya dari DBS itu gitu? Ya, alhamdulillah. Itu lumayan lama di luar tuh. DBS berapa lama nih? 2 tahunan di 2 tahunan tuh. Di DBS itu setelah 2 tahun dapat apa? untuk apa di Ya. untuk saya sendiri. Betul. Ya, alhamdulillah waktu itu ya saya walaupun kecil saya bangga terhadap diri saya udah bisa untuk hidup sendiri ya, terutama mandiri dari mobil kendaraan seperti Udah bisa beli kendaraan sendiri. Nah, Hasil, nyicil Pak. kan maksudnya itu hasil keringat sendiri ya teh? Kalau dapat waktu usia 20-an berarti ya? Iya betul. Ya luar biasa. Ya luar biasanya ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman yang masih muda di Kabupaten Bandung ya, terutama milenial ya, menaiki tangga itu harus seperti itu ya teh. Ya, betul susah. Dan memang berasa banget karena saya kan sendiri di Jakarta. Betul. Jadi benar-benar fighter untuk survive kita sendiri itu gimana caranya ya, Allah selalu kasih jalan sih. Kita harus yakin ya selagi tapi niat baik gitu, apalagi mau menyelesaikan sekolah. Betul. Dan memang kelihatannya teh santri kedekatan dengan Allah itu dipelihara ya. Masya Allah ya, itu fondasi utama saya karena bagaimanapun ketika bukan fondasi saya, fondasi terhadap dari orang tua saya, terhadap saya yang kita nafkah. Karena bagaimanapun fondasi agama itu paling utama betul. Ya jadi kemanapun kita bergaul tahu batasannya. Betul teh. Iya. Betul. Nih itu setelah dari DBS ya, itu kan 2 tahun di DBS ya. Terus gimana teh selanjutnya? Selanjutnya saya menikah. Ada saya menikah Di usia? Di usia 23 ya. 23. Oh berarti enggak 24 kan. 24 tahun ya. Berarti teh santri itu usia 22-an ya udah menang. Iya, itu kerja itu umur 19 tahun. 19 tahun Iya. sudah luar biasa. 24 menikah dengan Ada suami juga. pasti dengan suami. Masa. Maksudnya dengan orang Bandung atau orang Jakarta teh? Jakarta. Orang Jakarta ya, oke. Teh nikah di usia 24, kemudian masih kerja atau jadi ibu rumah tangga? RT. Jadi full aja jadi RT. Tidak full ibu RT sih ya. Jadi bagaimanapun kita harus jadi wanita mandiri ya. Iya betul. Saya sih berprinsip seperti itu. Jadi walaupun sudah menikah, gimana caranya supaya kita produktif? Tetap ya. Jadi ada kegiatan yang sifatnya di rumah. Ya. Oh, wilayah. Nah, teh dari sana berarti dari usia 24-an lebih beraktivitas di rumah tapi menghasilkan ya. Jadi di rumah tapi produktif gitu ya. Nah, itu apa tuh kegiatannya teh? Mungkin saya bisa ngikutin ya. Atau kan rumah apalagi selain online channel. Oh, jadi all shop ya. Ya. Kebetulan untuk sekarang ini saya lagi mendalami di bidang Kosmetik. Nah, Produksi sendiri atau jadi reseller? sudah produksi sendiri. Asal namanya itu Trigo. Diambil dari nama Tantri. Betul. Trigo. Betul. Go-nya? Glow. Oh, glow ya, glowing ya. Glowing. Betul, glow. Betul, glow up, betul. Ya, betul. Itu awalnya tapi jadi reseller. Enggak. Ya. Jadi langsung produksi sendiri namanya Triglow Triglow. ya.
Nah itu dari tahun berapa teh Triglow Itu itu? baru sebenarnya Teh. Tapi sebelumnya itu saya sudah belajar bagaimana mendapatkan racikan krim muka yang bagus, tapi sehat, tapi murah. Karena konsep kita adalah membentuk visi misinya itu adalah membentuk para wanita Indonesia untuk menjadi mandiri dan produktif. Dan konsepnya itu Ya konsep. Jadi kita buka sistem distributor reseller. saat itu mulainya tahun berapa teh? Tahun baru 2 tahunan yang lalu, Pak. 2 tahunan. Bulan apa teh? Di bulan Juni. Juni 2021. Something. Iya. Sekarang udah terus running ya. Iya, alhamdulillah. Terus produknya itu sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Kebetulan sudah ada 14 agen di seluruh kota, seluruh Indonesia ya. Untuk resellernya sudah 200-an lebih kali ya. Itu. Aduh sukses sekalian Teh Tantri ya. Itu tapi kan kesibukannya Tantri mungkin sekarang tambahin ya dengan 200 reseller kemudian dengan sekian banyak agen. Apa kesibukannya pasti kan lebih tinggi gitu Teh. Ya, karena kebetulan sih untuk skincare science ini sudah ada manajemennya juga. Tantri sebagai komisaris, sebagai owner kali ya. Iya. Jadi saya by helikopter aja. Helikopter gitu. Iya. Teh setelah anggaplah buat cukup sukses ya di sedang usaha ini Teh ya. Teh Tantri ini sekarang apa rencana aktivitas ke depan Teh? Kebetulan untuk saat ini saya sebelumnya itu sebagai ketua Kampung Patani Kabupaten Jawa Barat, bukan ketua Kampung Patani Jawa Barat. Apa itu? Itu organisasi yang dimana menaungi untuk para UMKM maupun petani maupun para nelayan seperti Ini dari kelompok UMKM. ya UMKM. Nah kebetulan ada beberapa produk UMKM yang sudah go internasional juga. Seperti kemarin saya kirim free pick singkong ke Thailand. Keripik singkong dari petani di Kabupaten Bandung. Ya ke Thailand. Jadi memang itu nggak sengaja juga Pak. Ini Itu berapa banyak dikirim ke Thailand? kemarin itu nggak terlalu banyak juga sih karena memang pesanan betul. Nah, private gitu juga kan, private yang lain juga. Ya cukuplah untuk menghidupi para UMKM industrinya. Ya, Iya. Oh jadi apa namanya lebih banyak memberdayakan memberdayakan usaha kecil dan menengah ini, tapi dari berbagai sektor usaha kayaknya. betul. Adapun kita bantu untuk PIRT, izin, terus Oh itu semua dibantu sama Net. iya. Jadi misalkan si home industry ini udah bagus, cuman dari packaging, mungkin itu PIRT-nya belum terpenuhi, nanti kita bisa bantu. Packagingnya dibantu. Ya, dipercantik. Karena kita nggak boleh kalah saing sama yang market sekarang gitu kan. Iya. Sampai sekarang masih Masih, sebagai ketua iya, Satuan Nomor Patani Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kalau di Kabupaten Bandung ada. Awalnya saya Kabupaten Bandung, terus sama Pak Dirut diangkat jadi ketua KPU di Jawa Barat. Jawa Barat. Itu sekarang berapa banyak Teh yang di bawah? Sebenarnya, iya, untuk member, bukan member ya, yang bergabung di kabupaten sini lumayan sudah banyak Pak. Di terkhusus di dapil 7 ya. Dapil 7 ya. Itu keuntungannya apa sih Teh kalau misalnya orang ikut bergabung di tempat Teh Tantri ini? Ya keuntungannya ini Pak, mungkin para home industry kadang suka terkendali dengan namanya marketnya harus kemana. Iya. Saya berusaha mencoba, misalkan kemarin ada Gimtek di instansi A, saya bantu bagaimana caranya Ikutin Teh. ya si produk itu menjadikan cenderamata seperti itu. Jadi kan otomatis ada pemasukan seperti itu. Misalkan kemarin ada yang dalam rangka Idul Fitri, kita gimana caranya bikinkan hamper suju dengan UMKM gitu. Jadi berarti yang dibantunya ini banyak ya, dari mulai packaging lebih bagus, kemudian untuk marketingnya ini didorong lebih luas ya Teh. Seperti itu. Itu menarik tuh.
UMKM yang Ya. belum bergabung ini sebuah peluang kelihatannya. Itu pakai biaya? Kalau Enggak dong, nggak bisa. Ya, betul deh. betul. Jadi wisata ada salah satu. Ada iuran enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kita secara pribadi aja pembagiannya seperti apa. Oh, Seperti itu. kayak komisi. Iya, sih. Karena saya kan bantu dia untuk memarketkan Betul. cup dengan packaging yang lebih menarik untuk memenuhi dia. Saya rasa sih fair ya, Ya. karena untuk mencari market itu kan susah ya. Satu itu karena terus keduanya memang harus dibuat aturan seperti itu karena kalau cuma di Bandung siapnya tidak jalan. Kan? Kayak dana bergulir itu kan sering tuh dana bergulir tapi tidak tumbuh. Tapi kalau dengan sistem bisnis, ikatan bisnis biasanya punya tanggung jawab. Ya, masing-masing punya tanggung jawab. Akhirnya bisa lebih berkembang. Oke teh. Selain itu aktivitasnya apa tadi? Nah, sekarang Pasti. Aktivitas saya untuk saat ini adalah saya aktif sebagai politisi ya. Jadi mulai terjun. Ya. Mulai kapan sih terjun ke politisi? kurang lebih udah tertarik jadi masuk keanggotaan itu kurang lebih 3 tahun. Udah 3 tahun. Masuk jadi anggota partai politik ya? Iya, jadi Di mana teh? Demokrat. Oh, Demokrat. Jadi sejak 3 tahun yang lalu setia ya Iya. dengan partai Mercy ini. Iya, dulunya saya DPP, terus sekarang beralih ke DPD sebagai wakil bendahara di DPD. IPP sebagai apa? Di ini BPMD. BPM. Iya, anggota DPRD. Betul. Anggota tapi bukan. Ya, betul. Oh, anggota ya, betul. Oh, jadi dari DPP sekarang benar-benar mau terjun penuh sebagai politisi dari Kabupaten Bandung deh. Ya, Insya Allah, Pirojong doana. Amin, kita doakan untuk semua pemirsa BC.News supaya Teh Tantri ini kelihatannya punya etos, punya kinerja, punya motivasi untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Bandung. Wajar kalau Teh Tantri ini bisa menjadi wakil rakyat Kabupaten Bandung ya Teh ya. Teh, kenapa milih Demokrat? Kenapa pilih Demokrat? Awal pertama itu saya itu ada rekanan teman saya berkecimpung di Partai Demokrat tersebut. Awalnya saya cuma ikut ya, cuma saya pas lihat tentang orang-orangnya, para tokoh-tokoh atasnya itu, Masya Allah yang membuat saya harus masuk. Jatuh cinta. Padahal kalau lihat di pergaulannya sih Teh Tantri ini kayak kelihatannya bukan hanya dengan Demokrat, jadi dengan partai-partai lain juga kelihatannya deket ya. Jadi memang karena itu ya, karena lihat satu mungkin lihat visi partai ini bagus ya, kemudian orang-orangnya juga di sana welcome ya, Orang-orangnya welcome, tidak kamu senior, kamu sudah enggak. Dan benar-benar kekeluargaan banget. Ketika kita sudah berada di lingkungan Demokrat itu kita merasa keluarga. Apalagi terhadap Bapak SBY, Pak AHY, dan semuanya itu Pak Anton, Ketua DPD-nya itu benar-benar sudah kayak keluarga sendiri gitu. Kita walaupun saya orang baru ya, tapi menganggap tuh tidak ada jarak seperti itu. Yang baru dengan yang lama Ya, kan betul-betul di gitu deh. Nah, Teh Tantri ini ada rencana nyalek nggak kalau udah jadi politisi gitu? Jadi ini kan ya, awal mula dulu nih. Jadi sudah berjalan 5 tahun lah insya Allah. Saya itu selalu Jumat berkah di daerah saya. Di daerah 7 Tarajusari. Tarajusari, keliling. Jadi kan memang ada 5 kecamatan, Kabupaten Dapil Jadi itu, Kecamatan Cimau, Pajaran, Pamengpe, Banjaran, sama Pangalengan. Betul. Dan itu ada tim saya selalu membagikan yang namanya Jumat berkah tiap minggu, dan itu titiknya beda-beda, menyebar ke seluruh kecamatan. Tapi itu dilakukan sebelum Teh Tantri. Sebelum. Betul ya. Sebelum. Jadi kegiatan itu memang dari Iya memang. nggak ada tujuan apa-apa Ya, ya, betul keberkahan aja. Ya, berbagi aja. Betul. Sebelum-sebelumnya di Jakarta, cuma saya pindahin aja. Kenapa untuk daerah saya ikut saya Tidak menikmati juga ya, betul Jadi, keberkahan 5 tahun yang lalu itu saya pindahkan ke Kabupaten Bandung. Dari situ
pas tahu orang-orang saya masuk Demokrat, teteh datanya non, cenah gitu. Oh gitu ya. Nah awalnya nggak kepikiran. Terus banyak dukungan terhadap keluarga dan kerabat, akhirnya Bismillah, insya Allah saya maju di dapil DPRD. Artinya Teh Tantri ini bukan niat sendiri ya, tapi karena banyak desakan dari masyarakat ya, tampil itu ya, tidak ujug-ujug saya tidak itu ya, karena masyarakat sendiri yang menghendaki kelihatannya Teh Tantri. Dan tidak ada rencana sama sekali seperti itu gitu. Tidak ada rencana sama sekali untuk mencalonkan, tetapi Karena banyak desakan dari masyarakat ya. Dari sana ada banyak desakan, kemudian Teh Tantri akhirnya nyalek ya. Nyaleknya ini dari dapil mana Teh? dapil 7. Dapil 7 ya. Ada dapil 7 ya, dari mulai Pangalengan, Cimaung, Banjaran sama Pamengkut Arjasari ya. Tapi doana pira jomna teh sadayana. Kita doakan lah, mudah-mudahan Teh Tantri ini bisa mulus rahayu. Nah, ya Iya. Teh, kalau sekarang Teh Tantri udah tahu sih belum kondisi politik Kabupaten Bandung seperti apa? Sudah ya, sudah dipelajari ya seperti apa gitu ya. Kalau Teh Tantri misalnya sama Allah dimudahkan bahwa bisa jadi anggota legislatif, jadi seorang legislator, kira-kira apa Teh yang akan Teh Tantri ini perbuat ya untuk masyarakat Kabupaten Bandung ini Teh? Atau sebagai politisi ini mungkin ada yang beda lah dari Teh Tantri gitu. Ya, betul. Insya Allah ketika Allah sudah menakdirkan saya untuk duduk di anggota dewan DPRD Kabupaten Bandung Dapil khususnya, saya akan tidak mau muluk-muluk, tetapi saya akan bekerja yang dimana sebagai perpanjangan tangan terhadap masyarakat di pemerintahan. Saya akan bekerja dan saya akan mengoptimalkan apa yang menjadi program-program kerja saya. Jadi saya nggak yang gini nanti, karena kan bagaimanapun tidak akan tahu saya ada di posisi komisi berapanya. Tetapi apa yang menjadi program komisi itu tersendiri, saya akan kerja dan akan sesuai dengan tupoksi. Ya, sesuai dengan tupoksinya itu sendiri, dan yang pasti akan dirasakan oleh masyarakat nanti ya Bu. Insya Allah ya. Amin. Bakal dirasakan ya, jadi hasil kerjanya itu. Amanah intinya. Barangkali ada hal-hal khusus yang Teh Tantri mau sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bandung. Ya, buat para masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya di Dapil 7, Pangalengan, Banjaran, Arjasari, Pamengkut dan Cimaung. Ini masih dalam rangka Lebaran ya. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin untuk sebenarnya. Mohon maaf lahir batin, dan pesan saya adalah jadilah kita seperti ilmu padi. Semakin berisi semakin berubah dan semakin bermanfaat buat orang. Dan bagaimanapun kita akan menghadapi yang namanya perpolitikan. Bagaimanapun perpolitikan itu juga kan sangat berpotensi api-api kecil, konflik ya seperti itu. Tapi terkhusus untuk keluarga saya, para teman-teman saya, tidak lupa selalu kita berpolitik secara santun seperti itu. Jangan sampai ketika api kecil itu sudah menyala, bagaimana caranya kita memadamkan dengan ilmu padi tadi itu tadi, semakin berisi semakin meredup. Jadi kita berpolitiklah dengan satu, dan mari kita rayakan perpolitikan ini penuh dengan suka, selalu ya suka, jangan ada duka. Karena bagaimanapun Allah sudah menggariskan saya jadi atau tidak, itu sudah menjadi takdir Allah dan garis tangan Allah seperti. Jadi semuanya mari kita sukseskan perpolitikan kita di tahun 2024. Terima kasih semuanya. Aduh, luar biasa nih Teh Tantri. Baiklah pemirsa Visi.News, alhamdulillah kita nampaknya sudah banyak ya dapat masukan-masukan dari Teh Tantri ini, dan kita lebih mengenal jauh Teh Tantri ini ya. Sebagai warga Kabupaten Bandung, tentunya masyarakat khususnya yang ada di Dapil 7 merasa gembira ya, ada figur baru yang ternyata
asli putra daerah ya. Semoga dengan izin Allah Teh Santuy ini bisa dengan mudah mencapai apa yang direncanakannya. Ya. Baiklah pemirsa sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Santuy. Biasa selalu.